rahimahullah yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Tafadhal ya Ustaz. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li jami'il hadirina. Amin. Qala al-mu'allif hafizallahu ta'ala fala ahada yujza khairan bi'amali ghairihi aw yu'aqabu bi'amali ghairihi. Qala ta'ala ولا تزر وازرة وزر أخرى كل يجازى بعمله خيره أو شره وهذا عدل من الله سبحانه وتعالى لا يتركهم بدون جزاء وقد أتبعوا أنفسهم في هذه الدنيا بالأعمال والعبادة وقد أتبعوا أنفسهم في هذه الدنيا بالأعمال والعبادة إن كانوا من الصالحين أو أتبعوا أنفسهم والعياذ بالله بالكفر والشرك والفسق والإفساد في الأرض إن كانوا من الكافرين لا يتركهم بدون جزاء فهذا عدل الله جل وعلا. فهذا معنى قوله هنا أن كل أحد يجزى بعمله وإذا كان كذلك فيجب على العبد أن ينظر في عمله ما دام على قيد الحياة فما كان من خير فإنه يتزود منه وما كان شرا فإنه يتوب إلى الله ويتخلص منه ما دام ذلك ممكنا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد حاسب نفسك في هذه الدنيا قبل الحساب حاسب نفسك على أعمالك وانظر فيها فأصلح ما فسد منها وزد على ما كان فيها من خير وتنبه من الغفلة هذا هو المطلوب من العاقل. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam penjelasannya, maka tidak ada seorang pun dibalas atas perbuatan orang lain, yakni tidak akan mendapatkan pahala atas perbuatan amal soleh orang lain. Jadi dia tidak akan mendapatkan pahala kecuali dengan amalnya masing-masing. Kalau orang lain beramal soleh, ya orang lain yang dapat pahala. Kemudian seorang tidak akan dihukum dengan sebab perbuatan dosa yang dilakukan orang lain. Ini seorang akan dihukum berdasarkan dosa yang masing-masing dilakukan oleh pelakunya. Iya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Seorang tidak akan menanggung beban dosa yang dilakukan dosa itu oleh orang lain. Setiap orang akan dibalas sesuai dengan amalnya, baik atau buruk. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian beramal saleh, maka akibat baik daripada amal itu dunia akhirat ya kalian yang mendapatkannya. Wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat keburukan, maka kalian akan mendapatkan akibat buruknya. Ini merupakan keadilan dari Allah Jalla wa Ala. Ini Allah tidak membiarkan manusia tanpa balasan, tapi akan dibalas pada hari pembalasan. Waqad at'abu anfusahum fi hadhihi dunya. Ya, bil a'mal wal ibadah. Ini manusia, ini orang mukmin yang beramal saleh. Mereka itu berlelah-lelah di dunia ini
dengan amal soleh, dengan ikhlas, dengan mengikuti sunnah, melaksanakan ibadah. Jika mereka orang soleh di dunia, mereka berlelah-lelah, iya. Atau sebaliknya, yang lainnya, yang kafirin, mereka berlelah-lelah, wal'iyadzubillah, dengan melakukan kekafiran dan kesyirikan dan kefasikan dan maksiat di bumi. Ya, ifsadil ardi maksudnya maksiat, melakukan dosa-dosa besar di bumi. Jika mereka itu orang-orang kafir, maka Allah tidak akan membiarkan mereka tanpa balasan. Inilah yang dimaksud dengan keadilan Allah Jalla wa'ala. Nah, dan inilah yang dimaksud dengan perkataan penulis bahwa setiap orang akan dibalas sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Jika demikian, maka wajib seorang hamba untuk masing-masing melihat amal yang dia lakukan. Masing-masing lihat dirinya sendiri. Selama dia masih hidup di dunia ini, maka jika dia melakukan kebaikan, yakni jika ada kebaikan, hendaklah dia mengamalkan, karena itu adalah bekal untuk berjalan ke akhiratnya. Dan jika dia melakukan dosa, maka hendaklah dia bersegera bertobat kepada Allah dan menyelesaikan kezaliman itu selama masih mungkin, yakni selama masih diberi kesempatan untuk diterima tobatnya di dunia ini. Itu jamaah sekalian. Ini sebenarnya dalilnya banyak sekali dalam Al-Quran Karim, ya, tentang bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak akan mendolimi hambanya sedikit pun. Siapa yang beramal saleh, dia akan dilipat gandakan pahalanya. Siapa yang berbuat dosa, ya dia akan menanggung akibatnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man jaa bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlam." Barang siapa yang datang pada hari kiamat dengan amal saleh, maka dikalikan 10 pahalanya itu. Dan barang siapa yang datang pada hari kiamat dengan membawa dosa, tidak dikalikan kecuali 1, dan mereka tidak akan dizalimi. Jadi semuanya tercatat, khair atau syarr, amal saleh maupun dosa masing-masing itu tercatat dalam kitabnya masing-masing. Iya, iqra kitabak. Dalam surat Al-Isra, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Iqra kitabak." Bacalah kitabmu, ini kitab amalmu masing-masing. Itu pada hari kiamat. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Jadi cukuplah dirimu yang menghitung amal masing-masing. Coba renungkan itu ya kawan. Kita masih ada di dunia ini, masih memungkinkan kita untuk menambah amal saleh, iya, dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena itu merupakan syarat diterimanya amal. Syartai qabulil amal. 2 syarat diterimanya amal itu ada 2, yaitu ikhlas niatnya mengharapkan ridha Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan perhatikan, jika ada dosa segera bertobat, karena Allah Maha Pengampun. Masih ada kesempatan untuk diampuni dosa-dosanya semuanya. Maka ucapkanlah doa, Allahumma ighfirli dzambi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Itu doa Nabi ketika sujud setelah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, ya, 3 kali, maka Nabi baca doa itu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfirli dzambi kullah, ya Allah ampunilah semua dosaku, diqqahu wa jillah, yang kecil maupun yang besar, wa walahu akhirah, dosa yang pertama aku lakukan sampai terakhir, wa alaniyatahu wa sirrah, dan dosa yang aku lakukan terang-terangan dan dosa yang aku lakukan sembunyi-sembunyi. Ampuni itu semua ya Allah. Maka Allah ampun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Surah Az-Zumar ayat 53. Katakanlah wahai Nabi, bahwa Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku yang banyak berbuat salah, maka bertobatlah kalian. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa.
Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni semua dosa bagi yang bertobat. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Sayang kepada orang-orang yang bertobat. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah seorang mendapatkan pahala kecuali apa yang diamalkan. Wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Kalian yang tidak akan ditanya dengan perbuatan orang-orang yang sudah mati. Ini kalian ditanya oleh Allah tentang perbuatan kalian masing-masing. Itu ya jemaah. Mari kita perhatikan. Makanya di sini dibawakan ayat oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, surah Al-Hasyr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ini ditujukan pada kita. Bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, laksanakanlah perintahnya, jauhi larangannya. Dan dalam setiap diri melihat apa amalnya yang dia persiapkan untuk menghadapi hari esok. Hari esok itu maksudnya hari kiamat, hari pembalasan. Bagaimana? Coba ditimbang-timbang ya antara amal soleh dan dosa-dosanya. Ya, jika itu amal khair, pujilah Allah, bersyukurlah agar ditambah lagi nikmat amal soleh itu oleh Allah. Dan jika itu masih ada dosa-dosa, sekarang bertobatlah. Iya, minta ampun sama Allah karena masih ada kesempatan untuk diterima taubatnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Coba perhatikan dalam satu ayat perintah bertakwa 2 kali. 2 kali ittaqullah, 2 kali. Sesungguhnya Allah mengetahui dengan detail apa yang kalian amalkan. Ayat ini ya ikhwan diterangkan oleh para ulama ya, dan juga oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ini berkaitan dengan muhasabah. Muhasabah itu artinya adalah setiap orang bertanya pada dirinya masing-masing. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dalam kalian menghisab diri kalian, ini menghitung amal kalian sebelum kalian di akhirat dihitung amal kalian oleh Allah. Ya, kalian menghitung amal kalian masing-masing juga pada hari itu, pada hari kiamat. Sebelum hari hisab, yakni hitung diri kalian, amalmu, lihat dan perbaikilah apa yang rusak itu dengan taubat. Perbaiki hati. Allah, hati penting sekali ya kawan. Hati, karena Allah Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Pada hari kiamat orang kafir itu tidak bisa menebus siksa neraka jahanam dengan harta dan anak. Tidak bisa ditebus. Orang kafir itu illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah pada hari kiamat dengan bawa hati yang selamat. Selamat dari syirik, selamat dari kekafiran, selamat dari kemunafikan, selamat dari kesesatan, selamat dari bid'ah. Iya, itu ya jemaah. Itulah orang-orang berbahagia. Maka mari kita perbaiki hati ini ya kawan, dan kita minta kepada Allah agar Allah beri kepada kita semua hati yang selamat. Kemudian perhatikan ya, tambah lagi amal saleh ya, yang wajib dan yang sunnah-sunnah. Dan awas, hati-hati dengan lupa. Ini jangan sampai lupa dengan akhirat. Bahaya itu. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu, ini konteksnya berkaitan dengan orang Yahudi. Ya, karena mereka itu di zaman Nabi, orang Yahudi itu melihat uang dinar ini asli emas apa tidak, itu hanya dilihat dengan mata begini saja. Itu orang Yahudi dulu. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka itu hanya tahu tentang kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi mereka dengan akhirat lalai. Lupa dengan akhirat. Maka kita diingatkan oleh Allah, jangan lalai dengan akhirat sebagaimana orang-orang Yahudi itu. Inilah yang harusnya dilakukan oleh orang yang berakal sehat. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الكيس يعني العاقل من دان نفسه يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت هذا هو العاقل والعاجز من اتبع نفسه هواها في هذه الدنيا وتمنى على الله الأماني يريد الجنة ويريد النجاة وهو لم يعمل شيئا فهذا عاجز والعياذ بالله العجز المذموم وليس عاجزا العجز الحسي الذي لا يقدر أو لا يستطيع معه العمل هذا لا يؤاخذ قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن هذا قادر مستطيع لكنه عجز عجز الكسل وعدم المبالاة هذا هو العاجز ومع هذا يتمنى أن يكون في الآخرة من أهل الجنة بدون عمل لا يمكن أن يكون هذا من أهل الجنة بدون عمل. Kemudian penulis ini Syekh Shalal Fauzan hafizahullah membawakan sebuah hadis. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sanadnya dhaif. Akan tapi matan hadis ini dikuatkan oleh Quran dan hadis yang sahih. Ini matannya itu sesuai ya, yakni taqtadi atau tadullu alaihi al-adillah min al-Quran wa sunnah. Yaitu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, al-kayyisu, orang yang berakal, cerdas, cerdik, ya, adalah orang-orang yang mandana nafsah, yakni dia yang menghisap dirinya, menghitung-hitung amalnya, mana yang lebih banyak, amal soleh atau dosa. Nah, setelah itu dia beramal wa amila lima ba'dal maut. Dia mengamalkan amal soleh untuk persiapan menghadapi kematian dan kehidupan setelahnya. Jadi bukan hanya beramal untuk kematian, tapi kehidupan setelah mati, yaitu di alam barzakh, di alam kubur, dan di akhir. Inilah orang yang berakal, cerdas. Ya. Wal ajiz, orang yang lemah. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha. Itu orang-orang yang dia hanya mengikuti hawa nafsunya di dunia ini, tidak mau mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Terus wa tamanna 'ala Allahil amani. Tapi dia berangan-angan kepada Allah dengan banyak angan-angan, yaitu apa? Pengen masuk surga, pengen selamat ya dari siksa dunia akhirat. Tapi dia tidak beramal sedikit pun. Nah, ini orang bodoh yang lemah. Al-ajiz di sini, lemah di sini, maksudnya lemah yang tercela, bukan lemah badan yang dia tidak sanggup untuk beramal. Kalau ini sesuai dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi yang dimaksud dengan lemah di sini, ya ikhwan, itu lemah yang dibarengi dengan malas. Al-ajiz yaitu at-tathaqul an fi'l khair, yaitu berat melakukan kebaikan. Itu ya, malas dan lemah di dalam melaksanakan amal saleh. Sanggup dia jalan kaki bawa 40 kilo ke Gunung Semeru selama 4 hari. Ya. Tapi samping itu loh, di rumahnya itu ada masjid. Hayya 'alas shalah. Ditutup ini telinganya dengan bantal. Gak mau ke masjid, padahal gak perlu bawa ransel 40 kilo ke masjid. Kenapa orang itu berat ke masjid, melangkahkan ke masjid, tapi ringan ke Gunung Semeru, tempatnya jin dan setan? Ngapain ya ke gunung? Memangnya di sana ada masjid di puncak gunung? Ada pahala yang didapatkan di situ, ada fulus. Memangnya di situ ada emas dan perak? Tidak ada, lelah aja di situ. Tapi dia jalan ke sana 4 hari. Tapi ke masjid yang jelas-jelas dapat pahala gak didatang. Ini namanya al-ajz, lemah kepada kebaikan, berat kepada kebaikan, tapi semangat kepada sia-sia, ngabis-ngabisin waktu, tidak ada pahala sama sekali. Bahkan mungkin nyemplung di jurang, atau pas kena erupsi
akhirnya kecipratan kerikil-kerikilnya yang panas. Ada yang mati juga di ketika meletus itu. Apa coba manfaatnya coba ya? Nah, maka ya ikhwani barakallahu lana wa lakum. Sallamanallahu wa iyyakum. Maka orang yang lemah, berat untuk melakukan kebaikan dan tidak peduli dengan akhiratnya, inilah orang-orang yang disebut orang yang lemah secara tercela. Hanya berangan-angan ia ingin masuk surga tapi tidak ada amal. Bagaimana mungkin bisa masuk surga tanpa amal? Sedangkan dosanya banyak. Akan ditimbang itu dosa-dosanya dengan amalnya. Wala'iyadzubillah, kalau saya masuk kategori ya wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang lebih ringan timbangan amal salehnya daripada dosa-dosanya, maka dia masuk neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kalian apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang panas. Lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Qala hafidhahu ta'ala qawluhu wa yuhasibuhum bima syaa. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Yuhasibuhum ala a'malihim subhanahu wa ta'ala wal hisabu wal munaqashah ala al-a'mal. Fan-nasu ala aqsam. Minal mu'minina man yuhasabu fayadkhulul jannah bila hisabin wala 'adab. Wa minhum man yuhasabu hisaban yasira wa huwa al-'adl. Wa minhum man yunaqashu al-hisab wa man nuqisha al-hisab 'udhib wal 'iyadu billah. Wal kafir Sebentar. Lanjut. Wal kafiru la yuhasabu hisaba muwazana wa innama yuhasabu hisaba taqrir bi an yutla'a ala a'malihi wa kufrihi wa syirkihi liyuqirra bidzalika wa la yas'ahu al-inkaru abadan thumma yudfa'u bihi ila an-nar. Nah, di sini ya kawan, ini penting ya. Tentang pernyataan dari Syekh Imam Al-Barbahari tentang hisab. Iya, Allah akan menghisab manusia pada hari kiamat dengan apa yang Allah mau. Sebagian di syurga, yakni mukminin, wa fariqun fis sa'ir, dan sebagian lagi kafirin di neraka. Hisab itu maknanya munaqashah, yakni ditanya-tanya tentang amal. Orang Islam terbagi menjadi 3. Di sini kata Syekh, hisab itu orang Islam ada 3 macam. Yang pertama, ada orang Islam yang tidak dihisab dan tidak disiksa. Jadi langsung dipersilakan masuk surga tanpa hisab, tanpa ditanya, tanpa disiksa. Disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, jumlahnya ada 70.000 orang dari umat Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat dari satu ya itu dikalikan 70.000, berarti 70.000 kali 70.000. Ada riwayat setiap 1.000 dikalikan 70.000. Wallahu ta'ala alim. Itu semua ada riwayatnya. Minimal 70.000. Ya, ada yang 70.000 kali 70.000, ada yang setiap 1.000 kali 70.000. Begitu riwayatnya. Yang penting kita berharap sama Allah SWT agar kita digolongkan ke dalam golongan ini, orang-orang yang tidak dihisab dan tidak disiksa. Ini langsung masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Dan mereka itu cirinya akidahnya sahihah. Karena Rasulullah menyebut ada 4 ciri. Yang pertama, humul ladzina la yastarqun. Mereka tidak pernah minta kepada orang lain untuk diruqyah. Ulama menjelaskan kenapa orang ini enggak pernah didoakan sama orang lain. Karena dia hatinya tidak bergantung pada manusia. Dia hatinya bergantung pada Allah langsung. Jadi kalau dia sakit atau apa, dia langsung minta sama Allah, doa langsung sama Allah. Karena hatinya hanya bergantung pada Allah untuk mendapatkan kesembuhan, untuk mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Itu dia langsung minta sama Allah. Ya, walaupun boleh minta ruqyah kepada orang lain, itu kata ulama hukumnya jaiz, boleh, tapi harus diyakini bahwasanya yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala yaktawun. Mereka tidak pernah minta kepada orang lain supaya diobati dengan cara dengan api
atau dengan besi panas. Ini maknanya sama dengan yang pertama. Ini hatinya tidak bergantung kepada manusia. Jadi hatinya penuh bergantung pada Allah untuk kesembuhannya. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun. Mereka tidak pernah tatayur. Tatayur itu orang yang memiliki keyakinan sial karena pergerakan burung atau yang lainnya. Sial atau mujur. Dulu orang Arab zaman jahiliyah apabila ada burung gagak, ya dia buka pintu, misalnya ada burung gagak depan rumah, terbangnya ke kiri, maka dia bilang ini hari sial, saya nggak mau keluar rumah. Kalau terbangnya ke kanan, dia bilang ini hari baik, saya mau keluar. Maka orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa, dia tidak pernah menganggap sial dengan pergerakan burung. Atau yang lainnya, tidak pernah menganggap sial dengan tanggal 13, atau yang lainnya tidak pernah menganggap sial dengan Sofar atau Selasa atau yang lainnya. Semua hari baik, karena setiap hari dia sholat, dia beramal soleh. Tidak ada hari sial dalam Islam. Tidak ada keyakinan kalau nabrak kucing, waduh hari sial ini. Tidak ada begitu, supaya mati. Lalu apa kucingnya merompol bunang gini? Harakiri, bunuh diri masuk ke dalam bawah kolong mobil supaya mati. Kita nggak sempat ngerem sudah, lebaran berat. Tiba-tiba dia nyebrang mewayu, kelotak, sudah mati sudah. Terus takdirnya mati. Nggak ada hubungannya dengan sial, nggak ada. Gitu ya kan. Misalnya juga kalau ada kupu-kupu masuk ruang tamu, wah ini ya ntar lagi ada rezeki datang. Nggak ada hubungannya kupu-kupu kesasar, ya kan? Mau kemana dia terserah dia, mau terbang ke rumah, mau kemana aja. Jadinya kupu-kupu. Ada lagi misalnya tangannya gatel, kata oleh duit. Mana ada hubungannya gitu ya akhi? Nggak ada hubungannya tangan gatel sampai duit. Idep jatuh, jarene ono sing naksir. Nggak ada hubungannya ya akhi, nggak ada hubungannya. Suayai jatuh, idep, ngerti idep itu ya? Idep itu apa? Nah, sudah itu bulu mata, ya. Jadi dia ini mereka orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa ini tidak pernah tatayur, tidak menganggap sial atau mujur tanpa dalil. Jelas? Nah, kemudian wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bergantung kepada Rabb mereka. Hati mereka hanya bergantung pada Allah untuk mendapatkan semua kebaikan dunia akhirat dan dijauhkan dari segala keburukan dunia akhirat dengan melakukan sebab-sebab yang diizinkan oleh Allah, dan yakin bahwasanya Allah akan memberi yang terbaik. Itulah ciri orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Berarti akidahnya harus Islamiyah sahihah. Tidak boleh ada tahayyul, bid'ah dalam keyakinan dan juga dalam ucapan dan perbuatan. Kemudian khurafat dan syirik, TBCS, ya tahayyul, bid'ah, khurafat, syirik. Nggak boleh ada itu dalam keyakinan. Harus benar-benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itulah orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Kemudian yang kedua, orang yang dihisab ringan. Yang di sini disebut oleh penulis itu al-ard. Al-ard itu maksudnya begini. Ada orang Islam nanti ditutupi oleh Allah Azza wa Jalla antara dia dengan manusia. Allah langsung berbicara dengan manusia itu, orang Muslim. Ya fulan, ay ful. Dalam hadis ay ful, maksudnya wahai fulan, kamu dulu melakukan ini. Iya ya Rabb, aku melakukan itu ya Rabb. Iya. Nah, terus Allah berfirman, aku telah menutupi kesalahanmu di dunia dan aku ampuni kamu hari ini. Itulah yang dimaksud dengan hisaban yasir, hisab yang ringan. Yang ketiga, nah ini yang didebat, karena dosanya banyak, dosa besarnya banyak, lebih banyak daripada amal solehnya. Ini didebat, dosanya banyak. Misalnya mateni wong 1 juta, Hafid Asad itu sama anaknya itu 1 juta penduduknya dipateni bener.
diracun pakai racun apa itu, bakteri atau kimia itu. Kemudian ada lagi yang diusir warganya itu 4 juta orang, 3 juta ke Turki, 2 juta ke Lebanon, 2 juta ke Saudi. Itu Hafid Asad sama Bashar Asad. Berat tuh hisabnya kalau gak tobat itu. Berat itu ya. Kedoliman yang dilakukan, ngeri deh. Mengalahkan Netanyahu. Kamu tahu ada orang namanya Netanyahu itu dinamakan Netanyahu. Ya itu dari ada yang menghitung dari mulai tahun 48 sampai sekarang. Itu rekornya Yahudi dikalahkan sama Bashar Asad. Harus taubat dia kalau ingin ringan nanti hisabnya pada hari kiamat. Ini orang yang banyak dosa besarnya dan dia tidak bertobat di dunia dan banyak kedzaliman dan amalnya sedikit. Nah ini hisabnya berat. Ini yang disebut dengan man nuqishal hisab udzib. Siapa yang didebat oleh Allah hisabnya, ditanya dengan debat, dengan menakutkan ya, maka dia akan diazab. Adapun orang kafir tidak seperti orang Islam. Tapi Allah Azza wa Jalla menghisab dia itu dengan takrir, yakni dengan langsung divonis. Ya, lihat amal. Semuanya isinya kekafiran, kesyirikan, dan dia mengakui itu. Dan dia tidak bisa mengingkarinya lagi. Akhirnya langsung dilempar ke neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Orang-orang kafir digiring ke neraka jahannam berombong-ombong. Itu orang kafir. Ya itulah ya ikhwani tentang hisab. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Wa hadha ma'khudun min al-ayah. Qala ta'ala wa tunziru yawmal jam'i la rayba fihi. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Fariqun fil jannah wa hum ahlul iman wa fariqun fis sa'ir wa hum ahlul kufri wa tughyan. Ya, kemudian kata penulis rahimahullah membawakan ayat ini sebenarnya dalam ayat ini ya, surat Asy-Syura ayat 7. Sebagian manusia di surga, sebagian lagi di neraka. Maksudnya adalah yaitu sebagian yang masuk surga itu ahlul iman, itu orang mukmin yang bertauhid, yang ittiba mengikuti Nabi Muhammad SAW atau mengikuti para rasul yang diutus kepada umatnya masing-masing, maka itu akan masuk surga selama-lamanya. Kemudian sebagian lagi di neraka, mereka itu orang-orang kafir yang mendustakan Allah Azza wa Jalla dan mendustakan para utusan Allah dan wahyunya. Mereka itulah ahlul nar. Lanjut. Assalamualaikum. Qauluhu wa yaqulu li sa'iril khalqi mimman lam yukhlaq lil baqa'i kunu turaba yab'athu Allahu al-khalaiqa yawmal qiyamah al-adamiyyin wal baha'ima wat tuyur. Qala ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay'in thumma ila rabbihim yuhsharun. Wa qala ta'ala wa idza al-wuhushu hushirat tuhsharul khalaiqu yawmal qiyamah min ajli iqamati al-'adli bainaha hatta yuqtasu li ba'diha min ba'd al-baha'im yuqtasu li ba'diha min ba'din yuqadu lisyatil jalha'i min asyatil qarnami kama fi hadits sahih. Thumma idza tussa li ba'diha min ba'din yaqulu Allahu jalla wa 'ala laha kuni turaba li'annaha lam tub'ath lil baqa'i fil akhirah wa innama bu'ithat lil jazaa'i faqat wa hadha min 'adlillahi jalla wa 'ala. 'Inda dhalika yaqulu al-kafir ya laitani kuntu turaba idza qila lil hayawanat kuni turaba yatamanna al-kafir an yakuna mithlaha. Kemudian penulis mengatakan di sini rahimahullah, dan dikatakan kepada seluruh makhluk manusia di sini adalah yang tidak ditetapkan oleh Allah untuk kekal pada hari kiamat, tapi mereka akan dibalas. Itu dikatakan kepada mereka, jadilah kalian menjadi tanah. Ini ketika Allah Azza wa Jalla membangkitkan makhluk pada hari kebangkitan,
yaitu manusia, jin, dan juga hewan ternak dan burung-burung. Wa ma min dabbatin fil ard wala ta'ir yatiru bi janahi illa umamun amsalukum. Ini semua yang bergerak di bumi, makhluk yang bergerak di bumi dan yang terbang di awan atau di udara, ya, itu adalah umat-umat seperti kalian. Kami tidak akan sia-siakan dalam catatan perbuatan seluruh makhluk itu dalam kitab catatan amal. Kemudian mereka pada hari kiamat dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, di antara dalil bahwasanya hewan-hewan itu akan dibangkitkan untuk dibalas saja, tapi setelah itu ditakdirkan oleh Allah dijadikan menjadi apa? Tanah. Wa idzal wuhushu husyir. Wuhush itu hewan-hewan liar. Itu dibangkitkan pada hari kiamat. Lah kalau hewan liar aja dibangkitkan, dihidupkan lagi, apalagi manusia dan jin. Begitu pula malaikat. Malaikat itu termasuk yang diwafatkan pada waktu titip sangkakala yang pertama. Diwafatkan. Tapi setelah itu dibangkitkan lagi pada hari pada waktu titip sangkakala yang kedua. Nah, kemudian untuk apa dibangkitkan itu hewan-hewan itu? Untuk ditegakkan keadilan, yaitu kisos. Yakni akan ada hewan yang zalim, yaitu misalnya kambing yang bertanduk menyakiti kambing yang tidak bertanduk, maka itu akan dikisos. Sehingga kambing yang yang dizalimi oleh kambing yang bertanduk ini, dia akan diberi hak, sehingga itu harus dibayar dengan apa? Ditanduk juga. Begitu ya kawan. Bayangkan. Nah, setelah itu, setelah semuanya selesai kisos hewan-hewan itu, maka Allah berfirman kepada hewan-hewan itu semua, kuni turaban. Jadilah kalian tanah, menjadi tanah. Sehingga mereka jadi tanah. Iya. Kenapa? Karena mereka dibangkitkan bukan untuk kekal di akhirat, tapi itu dibalas saja. Dan ini termasuk bagian daripada keadilan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu ketika Allah berfirman kepada hewan-hewan, jadilah kalian semua menjadi tanah, maka orang kafir yang melihat waktu itu, orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba. Aduh celaka aku, alangkah baiknya aku menjadi tanah saja seperti hewan-hewan itu. Tidak bisa. Orang kafir diazab selama-lamanya di neraka. Coba perhatikan ya jamaah. Ya, ini keyakinan kita tentang hari kebangkitan. Lanjut. Faslun jadid. Qala Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala wal imanu bil qisas yaumil qiyamah bainal khalqi kullihim bani Adam was-sibai wal hawam hatta lil dzarrati hatta yanfudha Allah azza wa jalla li ba'dihim min ba'd li ahli al-jannah min ahli an-nar wa li ahli an-nar min ahli al-jannah wa li ahli al-jannati ba'dihim min ba'd wa li ahli an-nar ba'dihim min ba'd. Thumma qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafidhahu ta'ala sabaqa anna Allah yab'athul khalqa yawmal qiyamati lil jazaa'i 'ala al-hasanati was-sayyi'at binisbati li bani Adam walil qisasi binisbati aidan li bani Adam walil bahaim. Al-bahaim tub'atsu lil qisasi faqat. Banu Adam yub'atsuna lil jazaa'i walil qisasi fima bainahum. Baik, nah sekarang pembahasan secara rinci tentang kisos. Kita harus meyakini bahwa ada hari kisos pada hari kiamat, hari kebangkitan di antara makhluk semuanya. Iya, termasuk manusia, anak Adam yang melakukan kezaliman akan dikisos. Ya, diambil apa? Pahalanya. Orang-orang yang zalim akan menyerahkan pahala kepada orang yang dia zalimi. Itulah yang dimaksud dengan kisos. Nanti akan ada penjelasannya ya kawan. Walaupun sekecil apapun, apalagi yang lebih gede daripada itu. Nah, begitu pula hewan buas dan serangga, termasuk hewan ternak. Bahkan semut dengan semut yang menzalimi semut,
itu akan dikisos, dibalas pada hari kiamat. Ya, bahkan antara ahlul jannah dari ahlul nar. Ya, ini misalnya dulu di dunia orang kafir mendolimi orang Islam. Nah, orang Islam masuk surga kan? Nah, tapi dia masih punya hak karena pernah didolimi sama orang kafir di dunia. Lah orang kafirnya di neraka. Nah, bagaimana itu? Iya, dia akan dikisos. Ini bagaimana? Ya ini ketika sebelum masuk pintu surga itu, kan itu dikisos di situ. Maka dosa-dosa yang masih dibawa orang Islam itu diserahkan pada orang kafir. Jadi tambah berat sudah itu azabnya orang kafir karena pernah mendolimi orang Islam. Sehingga orang Islam yang didolimi itu dia tidak memiliki dosa lagi. Ya, karena sudah diserahkan sama orang kafir, gitu ya. Karena dia pernah didolimi sama orang kafir. Apapun itu bentuk kedoliman, baik terhadap kehormatan atau harta atau nyawa dan yang lainnya. Begitu pula ahlun nar min ahlul jannah. Kaif hada? Iya, jadi ada dulu di dunia orang Islam menyakiti orang kafir, maka tetap ada, harus diberikan itu. Pahalanya diberikan kepada orang kafir, tapi setelah itu pahalanya hangus. Karena orang kafir dia nggak ada pahala. Walaupun dapat kiriman pahala nggak dapat, nggak manfaat. Itu bahayanya kekafiran ya. Karena amal itu, pahala itu akan bermanfaat kalau masih ada iman. Landasannya keimanan. Kalau kafir, azan dulu ya akhi. Barakallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا شريك له.
Ya, begitu pula ahlun nar. Sudah itu. Wa juga ahlul jannah dengan ahlul jannah. Ini sebelum masuk pintu surga itu antara ahlul jannah kezaliman dengan ahlul jannah yang lainnya itu akan dikisos, yaitu karena ada di kalangan sesama kaum mukminin yang saling menzalimi kadang-kadang. Begitu kan? Ya kan? Maka itu akan dikisos. Dengan apa? Dengan hasanat. Sayiat. Yaitu dia harus membayar dengan pahala. Makanya amal soleh di dunia ini penting ya. Karena itu semakin banyak amal soleh kita, maka itu jika ada kedoliman di dunia, maka bayarnya itu nanti dengan pahala. Maka untuk perhatikan itu amal-amal yang pahalanya itu tidak terhitung banyaknya, tanpa hisab, seperti sabar, seperti apa itu namanya puasa Ramadan itu pahalanya nggak terhitung banyaknya, kelipatannya. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, kullu amal ibn Adam lahu. Dijelaskan oleh Syekh Al-Albani, lahul hasanah bi asri amthaliha ila 700 illa as-siyam fa innahu li wa ana azid ila al-hasanah lahu ajrun ghairu mahdud. Itu penjelasan dari Syekh Al-Albani di sini. Artinya setiap amal soleh Adam itu pahalanya dikalikan 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Untukku itu puasa itu. Dan aku akan berikan balasan tanpa batasan pahala. Jadi kelipatannya itu gak terhingga. Lah kalau kelipatannya gak terhingga, dikomentari dalam Syarh Targhib wa Tarhib, dinukil dari perkataan Sufyan bin Uyainah oleh Syekh Al-Albani, maka puasa ini, pahala puasa akan membayar semua kedzaliman yang pernah dia lakukan di dunia, dan masih ada lagi sisanya, nggak terhitung, nggak terhingga kelipatannya itu. Lah sedangkan kedzaliman kan tertentu hitungannya. Perhatikan itu ya, kawan. Makanya kita harus melakukan amal-amal yang semua perintah Allah kita laksanakan, yang wajib dan sunnah semampu kita. Tapi perhatikan ketika membahas tentang amal yang sedikit tapi pahalanya luar biasa banyaknya, nah itu perhatikan, amalkan itu, jamaah sekalian. Karena itu penting sekali untuk membayar semua utang, semua kedzaliman terhadap orang lain, baik terhadap ahlul jannah, sesama ahlul jannah, maupun terhadap non muslim. Dan juga ahlun nar sesama mereka. Jadi gimana? Ya dosanya. Jadi membayar dengan, kalau dia didolimi, maka orang yang kafir yang mendolimi itu yang didolimi membayar dengan, ini dosaku tambah pen. Jadi orang yang mendolimi itu semakin banyak azab. Orang kafir, ahlun nar, nggak manfaat mereka. Dengan harta, dengan pahala yang diberikan dari ahlul jannah, itu akan dihapuskan lagi oleh Allah. Faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan pahala orang kafir itu apa? Seperti debu yang berterbangan. Orang di dunia aja ya kawan ya, itu ada orang yang melakukan korupsi itu atau menerima suap. Akhirnya apa? Sama negara, rekeningnya itu dinolkan. Apa sih istilahnya itu? Apa? Dimiskinkan, diblokir. Rekeningnya itu nol saldonya. Itu aja udah sumpek deh. Keluarganya yang sumpek. Datang ke ATM pakai kartu, nol saldo, nggak ada gaji, disita oleh negara. Itu aja udah sumpek deh. Gimana di hari kiamat seorang butuh pahala supaya bisa masuk surga, pahalanya hangus, nol, dosanya full. Setiap lembar catatannya dosa semua isinya.
kekafiran, kesyirikan, semuanya ada. Apa nggak ngeri? Ya, kemudian kata Syekh Shalal Fauzan bahwa sudah dibahas tentang nanti manusia akan dibangkitkan pada hari kebangkitan untuk dibalas atas amal solehnya dan juga dosa-dosanya Bani Adam. Dan juga tentang kisah ini dibahas secara khusus, baik itu terhadap Bani Adam dan juga hewan. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa hewan hanya dibangkitkan untuk dikisah saja. Setelah itu mereka disuruh jadi tanah. Sedangkan Bani Adam ini manusia. Ini urusan kita ini manusia. Kalau jin urusan jin dah. Kita ini manusia ini. Maka akan dibangkitkan pada hari kiamat untuk dibalas dan kisos sesama manusia. Dan setelah itu kekal di surga atau neraka. Itu ya jamaah. Makanya ini penting ya, bagaimana cara kita menyelesaikan urusan kezaliman terhadap manusia di dunia. Karena tidak setiap kezaliman terhadap manusia itu dengan minta maaf. Contohnya misalnya dalam hal ghibah. Kata ulama, ghibah itu ada dua macam. Yang di ghibah itu tahu kalau ini minta maaf. Yang dighibahi tidak tahu. Nah ini gak perlu minta maaf, tapi doakan dia ampunan. Bagaimana doanya? Kalau para ulama menjelaskan doanya gini: Allahumma gfirli wali walidayya wali ahli baiti jami'an waliman lahum hukukun alayya. Apalkan doa ini ya. Ya Allah, ampunilah diriku, orang tuaku, keluargaku, dan ampunilah orang-orang yang memiliki hak atasku. Itu cara tobat dari kezaliman terhadap orang lain, jadi kehormatan, sedangkan orang lain itu tidak tahu. Hati-hati lo lisan. Misalnya ada orang misalnya benci, misalnya apa ya? Hati-hati, kebencian itu jangan setiap ada kebencian diucapkan dengan lisan. Misalnya ada seorang benci dengan satu suku, disebut suku itu. Oh, suku itu brengsek. Berarti nanti akan berhadapan dengan suku itu pada hari kiamat. Hati-hati lisan. Kan tidak semua suku jelek. Kan banyak yang baik. Ketika dia mengumumkan bahwa suku itu brengsek semuanya, itu berat itu sudah. Nanti akan berhadapan dengan sak suku itu. Hebatmu, bayang lo kalau suku itu misalnya bangsa Arab misalnya. Kan ada orang benci sama Arab zaman sekarang ini, dibilang kadrun gitu kan, kadal gurun, pokoknya menghina bangsa Arab. Hati-hati itu. Orang Arab itu ada semenjak zaman Nabi Ismail. Itu bapaknya orang Arab, Nabi Ibrahim. Itu bapaknya orang Arab. Bahkan ada yang mengatakan ahli nasab, keturunan orang Arab ini dari Sam bin Nuh. Sam bin Nuh. Itu Sam ini anaknya Nabi Nuh ini. Dari Sam ini lahirlah bangsa Arab. Bayang ngomong biru. Mulai zaman Sam sampai hari kiamat. Hati-hati, makanya kita ini pentingnya ngaji. Wallahi kita orang ini ngaji manfaatnya salah satunya apa ya? Supaya kita ini bisa menjaga lisan, supaya kita bisa menjaga akhlak. Ini pentingnya ngaji. Tapi lewis gak ngaji, dulunya ngaji, mantan ngaji, moro gak ngaji, berubah dia. Iya, berubah akhlaknya, lisannya, begitu. Maka wallahi penting masalah ini. Dabel ya kan. Jadi insyaallah kita akan sambung lagi di kesempatan tentang pembahasan kisah ini insyaallah biidznillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.